Shalom adik-adik Sekolah Minggu GK Cengendean Solo Timur. Saat ini kita berjumpa lagi dengan Sekolah Minggu Online. Pada minggu ini kita mau bersuka cita walaupun kita masih ibadah di rumah. Kita mau tetap semangat. Dan saat ini kita mau angkat satu pujian Rukun Cinta Satu Sama Lain. Kita berdoa, Mbak Siska hantarkan. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kesehatan yang boleh kami terima. Saat ini kami melanjutkan sekolah minggu hari ini Tuhan, Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah mengasihi kita. Kita angkat satu lagu pujian, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Tiba saatnya, saat ini kita mau memberikan persembahan. Nanti persembahannya bisa dititipkan orang tua kalian, nanti bisa dikasihkan di kantor gereja. Saat ini untuk mengiringi persembahan kita menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Kita serahkan persembahan kita hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini yang boleh kami terima Tuhan, berkat yang luar biasa. Saat ini kami mau menyerahkan persembahan yang telah kami kumpulkan Tuhan. Berkati kedua orang tua kami yang sudah memberikan persembahan buat kami ya Tuhan, dan berkati juga guru kami yang mengelola persembahan ini. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu, Kau berkati, biarlah kami boleh mendengarkan dengan baik,
sekolah minggu di rumah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita siapkan Alkitab kita yang ada di rumah. Ayo disiapkan Alkitabnya. Mari kita buka ya dari Keluaran 17 ayat 1 sampai 7. Ya, tema sekolah minggu pada pagi hari ini yaitu jangan meragukan kesetiaan Tuhan. Dan untuk Alkitab, untuk ayat-ayatnya akan dibacakan oleh teman-teman kita sekolah minggu. Ayo teman-teman dibaca. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 2. Di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Demikian firman Tuhan. Keluaran 17 ayat 3 dan 4. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Membacakan Keluaran 17 ayat 5-7. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, berjalanlah di depan bangsa itu, dan bawalah berserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil, dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah, oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Dari ayat-ayat yang sudah kita baca tadi, itu menceritakan tentang Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Di mana pada saat itu mereka tiba di padang gurun yang sangat luas. Di situ tidak ada air, tidak ada mata air. Coba adik-adik bayangkan, kalau tempatnya sangat panas, ya, terus tidak ada air, tidak ada yang jual minuman, gimana rasanya? Pasti haus banget kan? Ya sama yang dirasakan bangsa Israel itu. Mereka juga marah-marah adik-adik. Wah, kenapa sih ini Musa memimpin kita sampai di tempat yang gersang seperti ini? Kenapa Tuhan memimpin kita sampai di tempat ini? Padahal adik-adik, Tuhan itu selalu menyertai bangsa Israel, sehingga mereka itu bisa keluar dari tanah Mesir. Tetapi mereka tidak percaya, mereka ragu-ragu, bahkan mereka marah-marah dan bersungut-sungut. Marah kepada Musa, marah kepada Tuhan. Sikap seperti inilah jangan ditiru. Ini adalah sifat yang tidak baik. Pada saat itu, Musa berdoa kepada Tuhan, minta petunjuk. Akhirnya Tuhan memberi jawaban. Musa disuruh untuk membawa tongkatnya itu untuk diketukkan di gunung batu. Akhirnya dari gunung itu
keluar air, sehingga bangsa Israel bisa mengambil air tersebut dan mereka tidak kekeringan, tidak kehausan lagi. Dari kisah ini menunjukkan bahwa Tuhan itu selalu menyertai bangsa Israel. Nah, kalau dalam hidup kita ini tiap hari tidak ada rasa bersyukur, tiap hari marah-marah dan bersungut-sungut, apakah kehidupan kita lebih baik? Apakah kita penuh sukacita? Tidak kan? Pasti kalau kita memikirkan terus-menerus, pasti pikiran kita tuh malah jadi berat, di badan gak enak, tidak ada sukacita. Seperti juga bangsa Israel tadi, mereka adanya marah-marah, bersungut-sungut. Seperti itu adik-adik. Jadi hal seperti itu jangan ditiru. Kita harus percaya kepada Tuhan. Seperti yang dialami keledai ini adik-adik. Mbak Erna ada cerita tentang keledai yang suka mengeluh. Di mana keledai ini sampai berganti tuan adik-adik. Tuan yang pertama itu tukang sayur dan buah. Tuan yang kedua itu tukang kulit. Tuan yang ketiga itu tuan yang punya tambang batu bara. Pada suatu ketika keledai ini ada di tempatnya tuan yang punya kebun sayur dan buah. Di sini tuannya baik banget. Dia memelihara keledai ini dengan baik, memberi makanan secara teratur, tidak pernah mencambuk. Seperti itu. Dan tiap hari keledai ini hanya mengangkut buah dan sayur saja. Tetapi apa kata keledai? Ternyata keledai ini malah marah-marah. Tiap hari bersungut-sungut. Jadi dalam kehidupan keledai ini semakin hari semakin berat, tidak semakin ringan. Karena pikiran dia itu selalu dipenuhi dengan marah-marah terus. Akhirnya tuan tukang sayur ini tadi, dia melihat, wah keledaiku ini kenapa ya? Kok jadi seperti ini? Jadi malas-malesan. Aku jual aja deh. Akhirnya dia ketemu sama teman. Dia ini punya usaha kulit. Dan keledai ini dijual kepadanya. Setelah pindah di tukang kulit ini tadi, ternyata kehidupan keledai ini tidak semakin baik, tetapi semakin buruk. Loh kok buruk mbak? Kenapa? Karena yang diangkut keledai ini kulitnya itu bau banget. Bukan bau wangi loh ya, tapi bau yang tidak enak. Keledai ini merasa tersiksa. Tiap hari harus membawa kulit. Bau. Tidak seger seperti yang diangkut dia pada waktu dia ikut di tukang sayur dan buah. Keledai ini selalu mengeluh tiap hari. Marah-marah tiap hari. Aduh nih kulitnya kok bau banget ya. Tidak seperti dulu aku waktu di tukang sayur yang ku angkut itu seger-seger. Baunya harum. Lah ini baunya gak enak banget. Bikin pusing. Ini keledai ini. Dari tuan yang pertama ke tuan yang kedua. Dia beban hidupnya lebih berat. Nah, akhirnya tukang kulit ini tadi tahu, waduh, ini keledaiku mulai males-malesan ini, tak jual aja deh. Akhirnya pindah lagi ke tukang yang punya batu bara. Wah, di sini adik-adik lebih mengerikan lagi. Ini tadi ada pesan dari yang punya kulit. Ini keledaiku ini males-malesan.
Gampang itu kalau males. Aku biasa menangani keledai-keledai males. Di rumahku banyak cambuk, nanti kalau dia malas tinggal cambuk. Malas tinggal cambuk. Aduh, malah semakin tersiksa adik-adik ya. Kehidupan keledai ini semakin berat. Nah adik-adik, dari cerita tadi ya tentang Musa, tentang bangsa Israel, tentang keledai yang suka mengeluh. Ya, ini tadi menunjukkan bahwa dalam hidup kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan suka mengeluh, jangan suka marah, dan harus tetap bersyukur bahwa Tuhan itu selalu senantiasa menjaga kita, memelihara kita, dan tetap setia kepada kita. Adik-adik siap untuk setia pada Tuhan? Pasti siap dong ya, pasti harus itu ya. Dan adik-adik saat ini bersekolah minggu di rumah masing-masing, yang pastinya harus selalu bersukacita. Dan jangan lupa ya, di rumah adik-adik juga harus rajin cuci tangan. Kalau keluar rumah harus pakai masker dan tetap jaga jarak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan, selamat pagi. Terima kasih atas penyertaan Engkau untuk acara sekolah minggu pada pagi hari ini. Dan Tuhan berkati hati kami, biarlah kami selalu senantiasa tidak ragu akan kesetiaan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati serta menjaga dan memelihara kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, saat ini kami bersekolah minggu di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin dan percaya kami semuanya penuh sukacita dan penuh ucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu